Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kantor redaksi media Jubi Online dilempar bom, 2 mobil rusak. Razia kendaraan di berbagai daerah, polisi temukan pengendara masih banyak yang melanggar. Warga adat Malin berunjuk rasa di Merauke menuntut tanah adat mereka tidak dijadikan proyek pangan. Kantor redaksi media online Jubi di kota Jayapura diteror dengan pelemparan bom Molotov ke halaman kantor Rabu kemarin. Kejadian itu terekam kamera pengawas. Pelaku 2 orang menggunakan motor dan melempar 2 bom Molotov ke arah mobil operasional kantor redaksi Jubi Online. Akibat teror itu, 2 mobil operasional nyaris terbakar. Beruntung ada karyawan yang mendengar dan langsung cepat memadamkan api. Akan membuat laporan hari ini. Dan itu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman dari UPH Pers Tanah Papua, tapi juga akan didampingi oleh AJI. Tapi juga kalau teman-teman dari organisasi pers yang lain mau ikut, kami baru akan membuat laporan hari ini. Kakak, untuk yang sepanjang ini sudah berapa kali ya? Kalau kerusakan sudah terlalu banyak dari Pak Victor terakhir teror. Ya. Teror sampai ini 2 kerugian material yang diterima oleh teman-teman di Jubi. Ada 2 mobil nih, teman-teman bisa lihat kerusakan itu. Ya, saya tidak bisa bilang motif apa. Itu kita serahkan ke pihak berwajib, kepolisian untuk usut itu supaya mereka bisa tahu. Tapi ya pasti harapan kita sebagai jurnalis tidak hanya teman-teman Jubi. Karena tadi pihak kepolisian sudah datang, ya mereka melaksanakan mereka punya tugas. Kami tetap hargai itu. Tapi yang pasti kami minta ya barang ini harus diusut tuntas. Ketua AJI Kota Jayapura Luki Ireu mengatakan kejadian ini merupakan ancaman kebebasan pers di Papua. Ia meminta polisi menangkap para pelaku. Yang sekarang ini kan sudah nyata, terjadi di tengah kompleks perumahan, perkotaan, di tengah-tengah kota dengan banyak bukti, saksi. Ya, kita minta polisi bekerja secara profesional. Ini menyangkut kebebasan pers kita di Papua. Kalau tidak akan berulang dan ancaman bagi siapa saja yang bekerja di sini. Ketika ada hal-hal yang menyinggung, ya, jurnalis atau media bekerja secara tidak bebas. Kami dari AJI lihatnya seperti itu. Jadi untuk kasusnya tetap kami akan dampingi terus bersama dengan teman-teman di Jubi. Kita membuat laporan kepolisian lagi. Kita lihat sejauh mana polisi bisa menangani ini. Hingga berita ini disusun, Polresta Jayapura Kota belum memberikan keterangan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puluhan kendaraan yang melintas di Jalan Hasanuddin, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Rabu kemarin ditilang polisi. Operasi Zebra yang dilakukan di hari ketiga itu menyasar pengendara yang tidak menggunakan helm. Selain tidak menggunakan helm, banyak pengendara yang tidak ada SIM. Kasat Lantas Polres Mimika AKP Bobi mengatakan hingga hari ketiga sudah ada 200 kendaraan yang ditilang, bahkan ada kendaraan yang ditahan di Mapolres. Di TKP banyak kami amankan didominasi dengan roda 2. Jadi para pelanggar yang kami amankan ini adalah tidak menggunakan helm atau yang dibonceng tidak menggunakan helm atau kendaraannya nopolnya atau TNKB-nya sudah mati. Ya, jadi sudah tidak berlaku, akhirnya kami amankan. Demikian juga ada beberapa roda 4 atau bahkan roda 6 yang kami amankan juga sama, tidak menggunakan atau tidak plat TNKB-nya sudah mati. 150 sampai 200 unit yang kita amankan di Mako. Jadi beberapa yang kami temukan di lapangan bahwa penumpang ini tidak mengetahui bahwa aturan yang di belakang itu harus menggunakan helm, sedangkan aturan dari pertama ada aturan undang-undang lalu lintas itu tetap yang di belakang harus menggunakan helm. Seperti itu. Makanya sambil kami sosialisasikan,
sambil kami melakukan tindakan. Kasat Lantas Polres Mimika mengimbau pemilik kendaraan yang akan mengambil di Polres wajib membawa kelengkapan kendaraan seperti SIM, STNK, maupun BPKB. Operasi Zebra Kartens 2024 akan berlangsung selama 2 pekan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Razia kendaraan digelar polisi di jalan utama depan Mapolda Papua Rabu kemarin. Puluhan pengendara motor terjaring dalam razia yang digelar selama 2 jam. 32 pengendara motor ditilang polisi. Kasubag Min Opsnal Polda Papua AKP Suhardi mengatakan meski sudah berkali-kali diperingatkan, masih saja ada pengendara motor yang bandel dan tidak mau menggunakan helm. Dalam arti penegakan hukum dari 3 yang dikategorikan preventif, preemptif, dengan lidik atau penegak hukum ini kami hari ini melaksanakannya gabungan bersama Jasara Harja dengan Dispenda bersama Direktorat Lalu Lintas. Setelah kami melaksanakan razia, ternyata di dalam pelanggaran yang masyarakat lakukan kebanyakan adalah tidak menggunakan helm. Nah, karena rata-rata kita itu kasat mata, kita tidak lihat semua, kita masuk semua atau kita lihat yang kasat mata saja pada saat itu dia tidak pakai helm. Kemudian yang kedua itu plat nomor sudah melewat, ya. Nah, makanya kita sarankan kalau plat nomor kebanyakan kalau dia hanya lewat 1-2 bulan kita lewatkan dan suruh bayar pajak ya. Polisi menggelar razia selama 14 hari ke depan dalam operasi Zebra 2024. Polisi meminta pengendara taat aturan dan selalu membawa surat kelengkapan kendaraan seperti STNK dan SIM. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satlantas Polres Merauke hanya memberikan teguran kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm atau membawa STNK. Teguran ini untuk mendidik pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan diri sendiri dan pengendara lain. Menurut Kasat Lantas Polres Merauke, AKP Darwis, teguran hanya berlaku pada operasi Zebra minggu pertama. Pada minggu kedua, polisi akan menilang pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Untuk minggu pertama yang dimulai dari tanggal 14 sampai tanggal 20 Oktober, kita memperbanyak kegiatan preemptif dan preventif. Melakukan teguran-teguran, edukasi, kita melaksanakan di beberapa titik. Pertama di pangkalan ojek, pangkalan kendaraan angkutan, maupun ke sekolah-sekolah. Untuk pelanggaran pasti ada ya, kita melakukan teguran maupun edukasi kepada para pelanggar tersebut, mengingatkan untuk selalu patuh terhadap aturan lalu lintas untuk keselamatan diri sendiri maupun keselamatan. Jenis pelanggarannya apa Pak Kasat yang kemarin diteguran? Berbagai macam, ada yang tidak menggunakan helm, ada yang berbonceng lebih dari 1. Oh gitu. Pak, ini kan minggu pertama adalah preventif. Nah, selanjutnya untuk minggu kedua pelaksanaan operasi Zebra ini Pak? Untuk minggu kedua mulai tanggal 21 sampai tanggal 27, 50% kita laksanakan kegiatan represif atau penegakan hukum. Pada minggu pertama operasi Zebra, anggota Polres Merauke juga mendatangi pangkalan ojek dan taksi untuk memberikan penyuluhan tentang lalu lintas kepada para pengemudi. Tingkat disiplin berlalu lintas warga Merauke masih rendah, sehingga sering terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hunting saja. Bawaslu Kabupaten Jayapura saat ini tengah mendalami satu aduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kampanye. Anggota Bawaslu Jayapura, Mariana Nasadit, mengatakan aduan masyarakat itu belum bisa disampaikan ke publik. Di tahapan kampanye ini, alat peraga itu dipasang di titik yang netral, itu yang ada disampaikan kepada Bawaslu, dan Bawaslu sudah memberikan himbauan kepada tim dari masing-masing paslon. Kemudian
kemudian terkait dengan adanya temuan maupun laporan di Bawaslu, kami baru ada 1 laporan terkait dengan tahapan kampanye ini. Meskipun laporan itu terjadi bukan pada saat kampanye secara langsung, tetapi karena memang ada di tahapan kampanye. Dan itu Bawaslu sudah ditindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk klarifikasi. Jadi sekarang ada di tahapan klarifikasi terkait dengan laporan dari masyarakat di tahapan kampanye ini. Dan untuk temuan sementara belum ada. Kami Bawaslu juga ketika ada di tahapan kampanye ini, ketika ada informasi atau postingan-postingan yang diposting di sosial media, Bawaslu menanggapi itu dengan menyampaikan kepada Panis untuk mencari informasi. Bawaslu masih memeriksa beberapa pihak terkait dan nanti akan mengumumkan secara resmi apakah aduan itu bisa diproses lanjut atau tidak. Sejauh ini Bawaslu Jayapura juga belum menemukan pelanggaran atau aduan soal keterlibatan ASN dan anak-anak saat kampanye. Kampanye paslon masih berlangsung dan akan berakhir pada 23 November 2024. Ari Bagus Purnomo melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Kurang dari 1 bulan menuju proses pemungutan suara, sejumlah logistik tahap pertama telah terdistribusi ke masing-masing kabupaten kota dan provinsi Papua. Logistik tahap pertama meliputi bilik suara, kotak suara, tinta, dan kabel TIS saat ini sudah berada di gudang KPU kabupaten dan kota. Sementara logistik tahap kedua berupa surat suara, formulir, dan belangko masih dalam proses percetakan. Ketua KPU Papua Stef Dumbon mengatakan logistik tahap kedua diperkirakan tiba pada awal November. Kita untuk logistik tahap pertama itu ada 5 jenis logistik, yaitu kotak suara, bilik suara, tinta, segel, dan kabel TIS. Nah, perkembangannya adalah untuk kotak suara, bilik suara, segel, dan kabel TIS itu sudah didistribusi dari pabrik tempat pembuatannya sampai dengan di gudang-gudang logistik. Jadi gudang logistik itu alamat perangkonya langsung di gudang kabupaten kota. Dan itu semuanya 100% sudah ada di gudang logistik KPU kabupaten kota. Yang belum seluruhnya itu hanya tinta yang memang baru 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kota Jayapura yang 100% sudah terima. Sementara yang 6 kabupaten lainnya itu belum semuanya, jadi masih dalam proses. Logistik tahap kedua yang tiba nantinya akan disimpan di gudang logistik masing-masing kabupaten dan kota dan akan didistribusikan ke seluruh TPS pada H-1 pencoblosan, yaitu pada 26 November 2024. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polres Merauke mengimbau pengendara agar tertib dan menjaga keselamatan ketika konvoi atau mengiringi calon mereka saat kampanye pemilihan gubernur maupun bupati. Imbauan ini disampaikan karena polisi banyak menerima laporan pengendara tidak memakai helm saat mengikuti konvoi kampanye paslon. Menurut Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, selama masa kampanye banyak terjadi pelanggaran lalu lintas. Tentunya kita juga tidak ingin membiarkan itu terjadi, ya. Namun dengan tetap pola-pola kegiatan yang sifatnya humanis, sifatnya edukatif, dalam hal ini preventif dan preventif, kita akan kedepankan di masa-masa kampanye atau masa-masa para pendukung paslon ini kemudian ada di jalan, ya. Jadi tentunya sama-sama kita akan menertibkan, namun kita akan tetap mengedepankan upaya-upaya yang humanis dan edukatif. Kapolres juga meminta masyarakat berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Puluhan warga adat Malin Rabu kemarin berunjuk rasa menuntut pengembalian tanah adat mereka yang saat ini sudah berubah menjadi lahan proyek pemerintah di distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke. Rencananya, warga adat ini akan menuju kantor Keuskupan Agung Merauke yang berada tepat di depan Gereja Katedral Merauke. Namun polisi melarang mereka untuk mendekat ke Gereja Katedral. Menurut Martinus, koordinator demo, mereka ingin menghadap Uskup Agung, namun mereka dilarang mendekati kantor Uskup Agung. Akhirnya Keuskupan Agung mengutus Pastor Hendrik untuk menemui pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa lalu menyerahkan tuntutan mereka ke Pastor Hendrik untuk disampaikan ke Uskup Agung untuk memperhatikan nasib warga Malin yang tanahnya diserobot. Tanah di Tanah Malin sudah dibagi habis oleh marga. Tidak ada satu tokoh pun yang dapat mengklaim bahwa tanah ini adalah tanah dia. Ya. Kemudian, Bapak, kami tidak menolak pembangunan di Tanah Malin. Kami mendukung program pemerintah untuk membangun negeri ini. Tapi harus melalui adab dan cara-cara yang bijak. Sekarang, pemerintah harus kembali duduk sosialisasi untuk menawarkan program strategis nasional ini. Tidak bisa asal datang ke alat berat kasih masuk, kemudian tanpa harus melalui minta izin. Polres Merauke menyekat sebagian jalan raya Mandala di mana Gereja Katedral berada. Penyekatan jalan mulai dari pertigaan Jalan Nowari, Jalan Mandala, tepat di depan markas Satlantas Polres Merauke. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan penyekatan hanya bersifat sementara untuk mengantisipasi unjuk rasa sekelompok warga yang memprotes program budidaya tanaman Kementerian Pertanian di kantor Keuskupan Agung. Untuk hari ini kemarin masuk pemberitahuan ke kami Polres Merauke bahwa akan ada pelaksanaan unjuk rasa terkait program food estate. Pada dasarnya kami sangat menghargai hak-hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya di depan umum. Namun tentunya kita tidak boleh melanggar aturan. Ini aturan yang kita pakai, yang pertama tentunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Adapun pemberitahuan yang kita terima itu memang awalnya menyampaikan akan melaksanakan orasi di Keuskupan, ya. Nah, di situ kita himbau, kita sampaikan kepada Korlapnya kemarin bahwa tidak perlu ke Keuskupan, ya, karena itu masih dalam lingkungan tempat ibadah. Nah, jadi atas pertanyaan itu kami lakukan himbauan, tentunya tadi sudah kami lakukan dari kemarin, ya. Kemudian kita lakukan penyekatan, ya, agar jangan sampai masa ini masuk ke Keuskupan, karena ini masih dalam lingkungan tempat ibadah. Ya. Sesuai peraturan, pemerintah melarang unjuk rasa di sekitar areal tempat ibadah ataupun rumah sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seluruh ASN Pemkab Merauke mengikuti apel pagi untuk memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada Rabu kemarin. Peringatan Hari Pangan Dunia merupakan sebuah peringatan global yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penanganan masalah kelaparan dan kekurangan pangan. Penjabat Bupati Merauke, Sunaryo, meminta ASN dan warga memanfaatkan pekarangan rumah menanam tanaman yang berguna bagi kehidupan dan membantu dalam memenuhi pangan keluarga. Nah, bicara siaga pangan itu harus dilakukan setiap hari, setiap saat oleh pribadi, keluarga maupun daerah. Nah, pemerintah daerah punya tanggung jawab berkaitan dengan itu. Nah, intinya saya mengajak kita semua yang merasa bahwa pangan adalah syarat hidup gitu. Kita hidup itu butuh pangan, makanya kita harus berpartisipasi sebisa mungkin dalam ranah pribadi, keluarga maupun ranah tusi kita sebagai ASN. Nah, untuk itu bicara tentang hari ini peringatan Hari Pangan Sedunia di Merauke, kami mengundang pemerintah provinsi untuk hadir, kebetulan dihadiri oleh juga Ibu PJ Gubernur untuk sama-sama menyaksikan kebersamaan bahwa untuk membangun daerah itu butuh sinergitas.
Setelah apel bersama, Pemkab Merauke juga membuka pasar pangan murah di halaman kantor Bupati Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.